Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munawarah, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Lambung Mangkurat. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang barisan dan deret aritmatika pada tingkat SMP atau MTS kelas 8. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, memahami perbedaan barisan dan deret aritmatika. Yang kedua, menentukan suku ke N barisan aritmatika. Yang ketiga, menghitung jumlah N suku pertama deret aritmatika. Apa ya perbedaan antara barisan dan deret aritmatika itu? Untuk memahaminya, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan dengan pola tertentu berupa penjumlahan yang memiliki beda atau selisih tetap di antara dua suku yang berurutan. Suku-suku pada barisan aritmatika dinyatakan dengan U1, U2, U3, dan seterusnya, yang mana U1 itu adalah suku pertama, U2 adalah suku kedua, U3 adalah suku ketiga, dan seterusnya. Selisih atau beda pada barisan aritmatika dinyatakan dengan B sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2, dan seterusnya hingga dapat dirumuskan B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Suku ke N barisan aritmatika dinyatakan dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B, yang mana A merupakan suku pertama atau U1 dan B merupakan selisih atau bedanya. Selain itu, kita juga dapat menentukan suku ke N barisan aritmatika menggunakan rumus UN sama dengan SN dikurang SN dikurang 1 apabila jumlah sukunya diketahui. Contoh barisan aritmatika. Pada barisan pertama yaitu 3, 7, 11, 15, 19, dan seterusnya. Suku pertama dan suku keduanya memiliki selisih 4, suku kedua dengan suku ketiga memiliki selisih 4, dan suku ketiga dengan suku keempat juga memiliki selisih 4. Oleh karena itu, barisan ini disebut dengan barisan aritmatika karena memiliki selisih yang tetap. Begitu juga dengan barisan yang kedua yaitu 45, 40, 35, 30, dan seterusnya. Barisan ini juga disebut dengan barisan aritmatika karena memiliki selisih yang tetap, yaitu 5. Kamu pasti sering kan dikasih uang jajan oleh ibumu? Setiap kamu berangkat sekolah, pasti ibumu sudah menyiapkan uang saku untuk kamu. Coba, ingat-ingat deh, dulu jumlah uang saku yang diberikan ibumu dari kamu masih kelas 1 SD hingga kamu sekarang kelas 8 SMP. Apakah setiap tahunnya bertambah? Nah, jika dilihat-lihat dari bertambahnya uang saku kamu, ternyata ini juga bisa disangkutkan loh ke materi barisan aritmatika. Misalnya, jumlah uang saku kamu kelas 1 SD yaitu 5.000. Lalu, uang saku kamu ketika kamu kelas 2 SD bertambah menjadi 7.000. Kemudian, uang saku kamu ketika kelas 3 SD bertambah menjadi 9.000. Dan begitu seterusnya. Kalau diperhatikan, kenaikan uang saku kamu setiap tahunnya yaitu 2.000. Urutannya adalah 5.000, 7.000, 9.000, dan seterusnya. Nah, urutan jumlah uang saku kamu yang selalu naik dengan tetap atau konstan inilah yang merupakan gambaran konsep dari barisan aritmatika. Tadi kan kita sudah mempelajari tentang barisan aritmatika. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi, deret aritmatika itu merupakan hasil dari penjumlahan
suku pertama ditambah dengan suku kedua ditambah dengan suku ketiga, dan seterusnya. Jumlah suku hingga suku ke n pada barisan aritmatika dirumuskan dengan Sn sama dengan n per 2 dikali 2a ditambah n kurang 1 kali b, atau Sn sama dengan n per 2 dikali a ditambah un. Contoh soal. Diketahui barisan aritmatika 3, 8, 13, dan seterusnya. Tentukan suku ke-10 barisan tersebut. Penyelesaian. Nah, karena barisan tadi dimulai dari 3, maka kita ketahui bahwa suku pertamanya adalah 3, dan bedanya adalah 5, yang mana kita peroleh dari hasil pengurangan suku kedua dengan suku pertama, dan n-nya adalah 10 karena yang ditanyakan adalah suku ke-10. Kemudian kita substitusikan nilai a, b, dan n ke rumus un sama dengan a ditambah n dikurang 1 dikali b, sehingga diperoleh suku ke-10 dari barisan aritmatika tersebut adalah 48. Contoh yang kedua. Tentukan suku ke-8 dari barisan aritmatika berikut: 44, 40, 36, 32, dan seterusnya. Penyelesaian. Diketahui suku pertamanya adalah 44 dan bedanya adalah negatif 4 karena suku kedua dikurang dengan suku pertama nilainya sama dengan negatif 4 dan n-nya adalah 8 karena yang ditanyakan adalah suku ke-8. Kemudian nilai a, b, dan n kita substitusikan ke rumus un sama dengan a ditambah n dikurang 1 dikali b, sehingga diperoleh suku ke-8 dari barisan aritmatika tersebut adalah 16. Contoh ketiga. Berapakah jumlah 6 suku pertama dari deret aritmatika 5, 15, 25, 35, dan seterusnya? Penyelesaian. Diketahui suku pertamanya adalah 5 dan bedanya adalah 10 karena diperoleh dari suku kedua dikurang dengan suku pertama, yaitu 15 dikurang 5 sama dengan 10 dan n sama dengan 6. Kemudian nilai a, b, dan n kita substitusikan ke rumus Sn sama dengan n per 2 dikali 2a ditambah n dikurang 1 dikali b, sehingga diperoleh jumlah 6 suku pertama dari deret aritmatika tersebut adalah 180. Kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu barisan aritmatika adalah suatu barisan dengan pola tertentu berupa penjumlahan yang memiliki selisih tetap di antara dua suku yang berurutan. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Suku ke n barisan aritmatika dapat ditentukan dengan dua rumus. Yang pertama, un sama dengan a ditambah n dikurang 1 dikali b, atau rumus yang kedua yaitu un sama dengan sn dikurang 1. Deret aritmatika dapat kita tentukan dengan rumus Sn sama dengan n per 2 dikali 2a ditambah n dikurang 1 dikali b, atau menggunakan rumus yang kedua yaitu Sn sama dengan n per 2 dikali a ditambah un. Demikian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.